Ya. Oke, kita mulai lagi. Nanti ditunggu Pak Aji saya. Perhatikan narasi berikut ini. Pada saat proses pembelajaran, karena tidak tersedianya sumber belajar, sampai sini. Dan media pembelajaran, Anda menggunakan metode ceramah. Nampak biasa saja, peserta didik masih mendengarkan dan mencatat. Namun lama kelamaan, peserta didik nampak dengar Bu. berdampak pada prestasi belajar yang rendah. Menghadapi situasi tersebut, bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah tersebut? Ini ada ya, membutuhkan bantuan, mendeteksi membutuhkan bantuan gitu. Jadi malas belajar yang berdampak pada prestasi yang rendah. Tidak ada media pembelajaran. Jadi kalau nggak ada media pembelajaran, sumber belajar, maka kita bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai media dan sumber belajar untuk mengaktifkan kegiatan pembelajaran dari peserta didik. Jadi di sini kan masalahnya ini. Iya. Masalahnya ini kemudian berakibat pada ini. Dilakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nilam baru ngajar ini. Oke, lanjut. Perhatikan narasi berikut ini. Anda adalah guru kelas 5 di sebuah MI yang memiliki pondok pesantren. Setiap peserta didik harus menjadi santri di pesantren tersebut. Pada kelas Anda mendapati beberapa peserta didik yang belum mengumpulkan tugas. Setelah Anda bertanya mengapa belum mengumpulkan tugas, mereka menjelaskan karena banyaknya tugas pelajaran yang ada di pesantren. Sebagai seorang guru, apa yang Anda lakukan? Berdiskusi dan mengajarkan pada peserta didik tentang bagaimana cara mengatur waktu dengan baik. Oh iya, bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. Iya Bu, memang Iya. ini untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sama Bu Triana Pak Gin. Sama ini. Kalau soal nomor itu sama. Kalau yang lain saya Pak Gin mah suka sama-sama aja Pak Gin tuh. sama ini. Kalau saya ini Pak, nilai tentang sikap ini saya suka banget. Soal-soal gini saya suka. Iya, kalau 10 aja ini boleh gitu. Kata hati kita kan Bu. Iya Ibu. Karena hati itu, karena hati ya. Ya itu tadi ceritanya Bapak Ibu yang sudah ujian yang soal tentang sikap itu benar-benar membantu karena di kehidupan sehari-hari ya. Iya. Ini sudah masuk soal IPA. Alhamdulillah berarti kurang 20. Lanjut. Jadi di sini tentang materi dan campuran serta perubahannya. Kemarin sudah kita bahas nih Bapak Ibu, gitu? Ketika bedah kisi-kisi. Oke. Hari ini Iklila membawa bekal makan siang ke kantor. Karena banyaknya pekerjaan, ia lupa makan bekal tersebut hingga jam pulang. Saat pulang, bekal tersebut juga tertinggal di kantor. Esoknya, saat ia ke kantor, ia membuka kotak makannya. Ternyata nasi tersebut mengeluarkan bau busuk dan cairan seperti lendir. Perubahan yang terjadi pada nasi tersebut termasuk perubahan Kimia karena Kimia, tidak Bu. bisa Kimia. kembali. ya Berubah tuh. karena nasi sudah menjadi bubur gitu. Iya. Iya. Iya, karena mengeluarkan bau busuk dan cairan seperti lendir. Jadi ada zat baru gitu. Ya, Ada zat zat baru. Katakan zat baru ya. kimia. kimia. Oke. Perhatikan narasi berikut ini. Pemprov Jateng
mendorong masyarakat menggunakan energi terbarukan melalui desa mandiri energi. Di Jateng ada sekitar 2.300 desa yang sudah menjadi mandiri energi dari total 8.000-an desa di Jateng. Salah satu desa yang telah memanfaatkan limbah Kotoran ya, kotoran. dan limbah industri tahu menjadi biogas adalah Desa Urut Sewu, Kecamatan Ampel, Boyolali. Sekitar 200 keluarga telah memanfaatkan biogas tanpa membeli kayu bakar dan gas LPG untuk kebutuhan dapur. Pemanfaatan limbah menjadi biogas kemudian digunakan untuk bahan bakar memasak. Adalah perubahan Energi kimia menjadi panas, Bu. Ini soalnya Karena untuk limbah itu memasak, diapakan bisa jadi panas. jadi kimia untuk masak energi panas yang dibutuhkan. energi panas ya. Ya betul, karena limbah ini adalah mengandung Biogas. energi kimia Ya. Kimia ya. kimia kemudian menjadi biogas tersebut digunakan untuk memasak menjadi energi panas. Iya. Oke, betul. Gampang kalau Ibu, Pak. Insya Allah. Yang Insya mudah Allah, diajar kepada anak yang sudah kita buat kisi-kisinya, insya Allah ya. Ya. Dua orang anak mempunyai berat yang sama, sedang bermain jungkat-jungkit. Jika jungkat-jungkit dalam keadaan seimbang, maka posisi anak tersebut Harus sama berat, Bu. ya udah sama beratnya, Bu. Ya, berarti di pojok-pojok yang sama dia duduk. Kalau Berarti di- jaraknya harus yang sama, Bu. ya. pojok- Jaraknya sama dengan poros. Tidak akan seimbang. Nggih. Bukan jungkat-jungkit kalau dekat, Bu ya. Nggak bisa. Iya, nggak bisa jungkat-jungkit ya. Iya. Iya, pada saat masuk ke ruang Jungkat-jungkit lagi. suara kita merupakan bunyi pantun hampir bersamaan dengan bunyi asli sehingga ganggu. Pasti dengan cara Iya, Membuat kedap menghabisi suara, Bu. Membuat kedap suara. yang dapat ya melengkapi. dengan suara. Ya, melapisi dinding dengan zat yang dapat meredam bunyi. Tuh, apa sih dengan suara yang bisa digunakan? Gabus itu bisa. Ya, gabus. Gabus. Apa lagi? Plat. Iya, Busa. busa ya bisa. Ya. Kemudian Karpet. iya, karpet bisa. Iklila, anak kelas 4 SD sangat senang berenang, walaupun dia tidak begitu mahir berenang. Ketika dia sampai di kolam renang, tanpa membaca kedalaman kolam, dia langsung melompat ke kolam renang tersebut karena kolam renang nampak dangkal. Namun ternyata kolam renang tersebut sangat dalam karena kolam tersebut untuk orang dewasa. Beruntung Iklila menggunakan pelampung. Meskipun dia tidak begitu mahir berenang, tetap masih aman. Apa yang menyebabkan kolam menjadi dangkal? Nampak dangkal. Pembiasan cahaya, Bu. Iya, betul. Pembiasan cahaya, sifat Itu cahaya. Kalau di SD itu pensil masukkan ke gelas. Betul. Saya juga seperti itu. Praktiknya waktu SD. Ya. Sama ya, Bu. Oke. Benar. Kemudian pembiasan cahaya ya. Kemudian Ani membuat magnet dengan cara mendekatkan, ingat Bu, mendekatkan sebuah besi Induksi. dengan sebuah magnet batang, mendekatkan sehingga besi tersebut menjadi magnet dan mampu menarik serbuk besi yang ada di dekatnya. Cara pembuatan magnet yang dilakukan oleh Ani dinamakan Induksi. tuh. Jangan tergoda dengan deduksi. Ya. Ada induksi. Oke, benar. Kalau elektromagnetik sama arus listrik itu sama dengan nggih, Bu? Sama. Yang dililitkan lewat paku dililitkan. Iya, dililitkan listrik ya. Itu elektromagnetik atau arus listrik. Itu adalah sama. Kadal adalah reptilia yang paling sukses berkembang biak.
berkembang dan dapat dijumpai di semua habitat. Hutan, gunung pasir, padang rumput, kebun, sawah, rawa, bahkan pemukiman dan kota-kota. Dimanapun selama kadal bisa menemukan makanan, kadal berkembang biak dengan cara bertelur dan menyimpan telur dalam tubuhnya. Telur menetas di dalam induknya, kemudian dinamakan Ovivipar, bertelur melahirkan. Ovovivipar. Bertelur dan melahirkan. Iya. Dia mempunyai hobi pemuliaan tanaman. Saat ini dia ingin mendapatkan tanaman yang mempunyai dua sifat tanaman yang berbeda. Maka dia menggunakan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara Okulasi dan stek. Salah. Populasi dan menempel sama nyambung gitu. Okulasi. Menyambung ya. Disambung Mengeten itu Pak, sama ditempel. menyambung ya? Ditempel. Ya, Menyeten menyambung Pak. Dipotong ujungnya sudah itu dibelah, dimasukkan iya. yang lain, itu diisolasi. Itulah terkecoh ini Iya. antara stek dan okulasi. Saya semalam apa itu salah saya, tapi setelah Salah saya ini saya juga. saya juga salah. ya nggak apa-apa. Yang penting ingat kalau stek kan cuma Ya. seperti Iya. apa namanya? Pembaruan ya. Dipotong aja. Dipotong-potong. Potong aja. Mohon ulas lagi Ya, apa itu kayak, populasi dan apa itu singkong. mengenten. Biar dia Singkong, betul. Saya mau bilang singkong nggak lupa namanya. Oke. Organ mulut dan organ hidung pada manusia. Bentar, ada double N. Dan hidung pada manusia mempunyai saluran tersendiri yang muaranya akan bertemu pada organ faring. Hal tersebut dapat memungkinkan manusia dapat menghirup udara untuk bernafas melalui mulut dan hidung. Organ yang paling sesuai untuk menghirup udara dan Ya, hidung. Hidung karena Ada penyaring, bulu bulu. penyaring dalam Ya. hidung. Ada bulu halusnya. Ya, betul. Ada pembuluh halus menyaring kotoran. jaring kotoran. Ya. Ini saya salah Ibu. Iya, itu gak belajar. Enggak, saya ke ini ke hidung yang A B C D, yang D nih Bu. Mulut Yang ini. yang hidung, karena hidung merupakan, karena kata kunci saya ingat di kegiatan pernapasan, karena di sini pertanyaannya soalnya menuju kepada proses pernapasan di situ Ibu. Mungkin apa terkecoh saya? Terkecoh Pak. Ini Karena kalau tidak disaring nanti ada kotoran. Iya. Enggak, kita Jadi bacanya bahaya. soal karena di Debunya situ bisa pertanyaan- masuk. Ah, iya. Ini loh Pak, karena yang masalah adalah merupakan satu-satunya saluran pernapasan. Padahal di sini dijelaskan mulut Ya, satu-satunya. dengan hidup ya Bu. Juga bisa ya. Mulut bisa, tapi Iya, mulut bisa tidak ada mulutnya. penyaringannya. Langsung Iya. Tidak ada penyaringannya. Kayaknya itu ya. Iya. Karena dia bicara Oke, ya. Suatu kolam ikan terdiri dari ikan karnivor, bakteri pengurai, fitoplankton, ikan herbivor, zat organik. Dari komponen tersebut, susunan mata rantai makanannya adalah 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 5. Ya, fitoplankton, Saya benar kemarin tuh Bu. herbivor, bakteri pengurai, fitoplankton, ikan karnivor ya. ya, fitoplankton sebagai Pitong Melata sebagai produsen. Ya. ikan herbivora sebagai pemakan, wortel ya, Konsumen satu. Ikan karnivora ya, makan. ya. Bakteri pengurai sebagai Menguraikan ikan karnivor, kemudian ikan karnivor menjadi zat organik. jadi zat organik, bisa jadi pupuk ya. Iya. 4, 4, 1, 2, dan 5. Ya, 3, 4, 1, 2, dan 5.
Tapi kita cari produsennya ya, tingkat komponen tingkat 1, tingkat Iya. 2 ya. Oh iya, oke. Alhamdulillah itu benar Bu kemarin. IPA kelas 5. Iya. Ya. Hafal ya Bu. Kebetulan Bu, pas PPL itu materinya Bu. Kelas 4 juga ada Bu itu. Kelas Iya. 4 tapi enggak terurai kayak gitu, Pak. Iya, iya, Tapi iya, ada memang. produsen dan komponennya Baru daur hidup ya. Iya, daur hidup. Nah, Kita lanjutkan. Proses memberikan atau menentukan bentuk kualitatif ini pada konsep asesmen ya, pedagogik ya Pak ya. Nah, proses memberikan dan menentukan bentuk kualitatif kepada atribut atau karakteristik seseorang, kelompok atau objek berdasarkan suatu kriteria tertentu dalam rangka menafsirkan hasil pengukuran. Sehingga apabila Penilaian. Kalau kita menilai, kita udah mengukur anak, kemampuan anak. iya, penilaian hebat luar biasa. Saya pokoknya semuanya lulus. Amin. Amin. amin, amin. Amin ya Kacau Allah. nih soal ini. Aduh. Perhatikan beberapa Putus Bu nih, putus. Syarifah tadi sambil ngajar kalau tidak salah. Perhatikan beberapa pernyataan sebagai berikut ini. Memotivasi siswa untuk memperbaiki, meningkatkan prestasi belajar. Mencari faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan seorang guru. Mendapatkan data-data pembuktian tentang kemajuan siswa. Mengetahui tingkat efektivitas metode pembelajaran. Mengetahui kualitas kompetensi seorang guru dari pernyataan yang termasuk tujuan evaluasi. Evaluasi berbeda dengan asesmen atau penilaian, G. Evaluasi itu Memotivasi siswa, mencari faktor-faktor keberhasilan, iya. mengetahui kualitas kompetensi seorang guru. Betul. Karena berbeda ya Bu ya, jangan memikirkan penilaian. Evaluasi adalah evaluasi setelah kegiatan semua berlangsung. Oke, betul. Jadi apa sih kekurangan saya sebagai guru itu bisa dilihat. Mengapa hasil belajarnya seperti ini? Gitu. Oke, betul. Perhatikan daftar nilai mata pelajaran IPA berikut ini. Berapakah nilai akhir dari Mas Duki dari data-data ini? Jadi Bapak Ibu, karena di sini tidak ada aturan prosentase ulangan harian, tugas, PR, UTS, UAS, maka bisa dirata-rata. Kecuali jika ada persentasenya. Jadi dicari persentasenya dulu. Kalau tidak ada, maka bisa rata-rata. Nah, jika di rata-rata, maka keluar nilainya 78 di rata-rata. Nggih. Jadi soalnya bisa seperti ini, bisa juga persentase. Ya itu bagaimana Bu itu? Sedikit bertanya ya Bu ya. Ini kalau Caranya. kita mau mencari rata-rata, apakah nilai keseluruhan atau UTS atau UAS? UTS jangan UAS saja. Keseluruhan karena tidak ada aturan. Oke, makasih Berarti Bu. UTS UAS dijumlahkan gitu. Di Ada semua- persentasenya nggak Bu? Kan tadi di sini nggak ada persentase. Kalau ada iya, persentasenya kita mengerjakan persentase. Kalau nggak ada ya berarti keseluruhan rata-rata kayak gitu Oh iya, Pak. oke. Makasih banyak Bu. Baru nih. Iya. Gitu. Kan tidak ada aturan soalnya di sini. Iya. Tuh. Berarti kita terkecoh dengan aturannya semalam itu. Saya tukang salah. Iya. Berarti 78 itu diambil dari mana Bu? Ya cuma keseluruhan. satu saja. Dijumlah terus dibagi satu Ya. jam 4. Rata-ratanya. Kalau saya semalam UTS jangan UAS saja Ibu. Oh gitu. Jadi Ya. kita bisa melihat aturannya Bu. Kalau aturannya oke. bagaimana? Bisa jadi nilai kayak gini. Nilai UAS diambil 50%, nilai UTS diambil, itu kita hitung satu-satu. Oke. Silahkan. Nah,
Harus semua ya Bu ya. Nggak menyeluruh. Perhatikan bacaan berikut ini. Jawabannya apa Bu ini Bu? Paket. Ditanya Beliung. puting beliung. Beliung. Oke, puting beliung nggih. Ya. Tensi ekstrim itu mengakhiri ya puting beliung. Kemudian yang ini. Perhatikan narasi berikut ini. Seorang petani tanaman karet biasa mengendalikan bunga yang tumbuh dengan menggunakan herbisida dengan merek dagang Rambo itu sekian. Dalam 1 hektar petani biasanya menghabiskan 4 liter. Suatu ketika petani menghabiskan herbisida Rambo 490 ini yang biasa kehabisan. Sehingga petani tersebut membeli di toko pertanian yang ada di sisanya, namun stoknya habis. Yang ada hanyalah 240 SL. Mengingat sehingga petani terpaksa membeli Ranger 240 SR harus dibeli gitu untuk mengendalikan gulma 200 berarti 2 hektar. Caranya itu bagaimana Bu? Jawabannya 16 liter. Ini 1 hektarnya 4. Karena 4 liter untuk 1 hektar, kalau 2 hektar berarti 8 liter, sedangkan 240 SL itu setengahnya, maka 8 dikali 2. Betul. 16 liter. 16 liter. Oke, sudah seperti benar. itu ya, seperti dijelaskan. Iya. Ya Bu. Perhatikan soal berikut ini. Perhatikan data soal yang sudah diuji cobakan pada tabel di bawah ini. Tapi nggak usah perhatikan, kita lihat aja soalnya apa. Maka untuk soal nomor 2 dan 4 berarti tingkat kesukaran. 2 dan 4 yang ditanya tingkat kesukaran. Cek. Sedang dan 2 0,7 berarti sedang. Kemudian 4 0,1 0,01 berarti sukar. Berarti sedang dan sukar. Iya. Terus ada tempat. Berarti di sini kita membaca tabel ya. Buku. Ya, ada buku-buku sana ke teman final lagi. Sekarang ke teman PP, ke taman PP. Mana tuh Adik? Buka kalau tadi terlalu pagi. Ya udah ke sawah sana. Bubuk di kamar, AC-nya dihidupkan. Ya. Anak saya habis jalan-jalan Bu, Pak. Nggak apa-apa Bu, biasa punya anak ya kayak gitu. Soalnya itu hari ini pautnya TK-nya itu ada acara. Ya, jadi libur. Padahal biasanya pulang jam 4. Ngabarinya dadakan juga. Nggak apa-apa, anak kan harus dekat sama orang tuanya. Iya. Oke. Soal berikutnya. Keluaran olah data untuk mengetahui daya beda soal dan untuk menentukan daya pembeda soal, maka nilai perhitungan yang digunakan dalam R hitung pada SPSS yang dibandingkan dengan kriteria, ini kriterianya. Kemudian ditanya, R hitung dapat dilihat dari respon person relation, maka hasil yang diperoleh untuk soal nomor 2 dan 5. 2 dan 5. Soal 2 dan 5. Berapa Bu? Ya. Aku dapat banyak. 5.
Nomor 2. Persentase 0,5. 1 yang 2. Oh iya, soal baik. Ya. Kemudian nomor 5 cek 5. 0,480. Baik juga, Bu. Baik. Ya. Nggak usah dibaca semuanya. Ya. Iya. Sebentar nih, kurang berapa? Kurang dikit. Perhatikan data hasil tes ujuk kerja permainan alat musik. Penilaian untuk ujuk kerja di atas merupakan kategori bentuk Checklist. Ya, betul. Karena di checklist. Kemudian soal berikutnya, setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada peserta didik yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan, sehingga guru perlu melakukan remedi. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasi belajarnya di bawah ketuntasan adalah meningkatkan prestasi belajar anak, Bu, atau meningkatkan nilai anak. Ya, betul, meningkatkan nilai anak. Berarti ini ya sasaran terpenting. Dasar pengajaran remedial. Remedi peningkatan kecerdasan peserta didik. Kecerdasan peserta didik. Ya, kalau remedi itu anaknya kan kurang, nggak mencapai KKM. Bagaimana kita anak itu bisa mencapai KKM? Betul, Ibu. Tujuannya meningkatkan prestasi nggih, kecerdasan nggih. Oke. Luar biasa. Jadi kalau program apa? Jendela kamar. Coba kita nutup jendela kamar. Pada tegang-tegang nih. Sampai jam berapa jadwalnya Pak Gin? Apa? Jadwalnya ini sampai jam berapa? Sampai jam 12. Itu untuk UP. Bu. Kalau dapat kita bahas semua kisi-kisi ini biar kita lebih mantap. Iya. Ini itu akan diulang lagi nanti, Bu. Beda. Beda kan? Bu Yuniarti. Ada dasarnya itu nanti kita diajari untuk fokus mencari kata kuncinya, Pak. Iya. Oh iya. Kalau di sini kita mempelajari kata kunci, di mana kata kunci yang tepat, lebih tepat gitu. Kalau saya begini juga, kalau kita nggak sama, itu nanti ya sama aja. Mudah-mudahan soalnya ini ya, Bu ya, biar berharap dan berdoa saja mudah-mudahan yang kita bahas ini ada di buku semua. Amin. Yang susahnya kan kalau diterapkan beda soal susah lagi. Oke, program pembelajaran pengayaan diberikan khusus siswa yang telah mencapai tuntasan belajar sesuai dengan kurikulum, sehingga tidak semua siswa memperoleh di bawah ini bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan kecuali Persebaya. Ya, karena Bapak Ibu pengayaan hanya diberikan kepada peserta didik yang punya prestasi yang lebih atau kemampuan di atas rata-rata. Oke. Jadi kalau tutorial sebaya kayaknya tidak bisa. Tutorial sebaya berlaku pada diskusi. Kalau pemadatan kurikulum itu apa, Bu? Pemadatan kurikulum itu seperti halnya pemantapan di akhir kelas di kelas 6. Ya, bentar, ada sekolah akselerasi. Bapak Ibu pernah mendengarkan? Iya Pak, Bu. Percepatan.
Iya. Dari kelas 1 bisa loncat 3. Ya, itu dipadatkan karena anaknya memang benar-benar cerdas, pinter, bisa mampu menyelesaikan dengan cepat. Kayak gitu. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika tidak ada, Jawabannya bukan yang C.